Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri dan para pemirsa channel YouTube yang kami muliakan, alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa melanjutkan apa yang telah kita kaji dan bahas pada pertemuan yang telah lalu. Baik, mari kita mulai kajian pertemuan ini dengan hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para aulia wassolihin, kepada utamanya kepada mu'alif arang kita Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perbuatan Mustafa Sayyidina Muhammad SAW hadrati abaihi wa mahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami' man ajazana musannif al-kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha min khususan al-mu'allif Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Ai ba'dal basmalah walhamdalah. Dalam sawise maca basmalah lan hamdalah ila akhirih. Wa hadza muqautawi kiki ma fi dhikril musannif itu syarhun syarah. Keterangan mufidun kang maitaya syarah. Nyarai menjelaskan mengomentari ala kitab ngatasi kitab ingsun. Ala kitab ngatasi kitab ingsun al musamma kang den arani apa kitab bi qurratil aini kelawan aran qurratil ain bi muhimmatiddin. Jadi kitab Fathul Mu'in ini merupakan sebuah syarah penjelas atau komentar dari kitab matan yang bernama kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, yang mana kitab Qurratul Ain ini juga karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari sendiri. Sebagaimana kita ketahui dalam kajian kitab kuning kita mengenal kitab matan yang merupakan kitab dasar, kitab awal. Kemudian ada kitab syarah yang menjelaskan, mengomentari, mendetailkan, ya, meluaskan pembahasan dari kitab matan. Kemudian ada kitab hasyiah, ya, yang mana hasyiah ini mensyarah lagi atau mengomentari lagi, menjelaskan lagi dari kitab syarah yang ada. Sebagaimana kitab Qurratul Ain sebagai kitab matan disyarai oleh kitab Fathul Mu'in ini, kemudian Fathul Mu'in ini juga kemudian dikomentari lagi, diperjelas lagi, diluaskan pembahasan lagi dengan beberapa khasyiah-khasyiah yang ada. Di antaranya khasyiah I'anatul Thalibin, ya, karya Sayyid Al-Bakri atau Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati Al-Makki. Kitab Qurratul Ain sendiri itu juga selain kitab Fathul Mu'in sebagai syarahnya juga punya syarah yang lain yang dikarang oleh ulama Nusantara, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang berjudul kitab Nihayatul Zaid. Nihayatul Zaid ini juga menjadi salah satu syarah dari kitab Qurratul Ain selain kitab Fathul Mu'in sendiri kalangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi kitab ini Fathul Mu'in adalah syarah menjelas. Syekh Zainuddin Al-Malibari terkenal sebagai ulama yang luar biasa, yang beliau mengumpulkan al-jami' li asnafil ulum, ya, menghimpun berbagai macam keilmuan. Di kitab I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa pengarang kitab Fathul Mu'in adalah al-alim, al-alama, al-arif, al-kamil, ya, murabil fuqaha wal muridin wal afadil, al-jami' li asnafil ulum, ya, dan berbagai macam pujian-pujian atau kata-kata yang jadi menunjukkan keluasan keilmuan dari pengarang kitab Fathul Mu'in itu sendiri, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya. Jadi luar biasa kitab ini sesuai dengan doa dari pengarangnya agar kitab ini bermanfaat. Ya, tentu kemudian kita bisa melihat di berbagai wilayah
di mana di sana diajarkan fikih Syafi'iyah, ya, mesti akan kita jumpai kitab Fathul Mu'in ini. Itulah bentuk kemanfaatan dari kitab Fathul Mu'in ini. Dan pengarangnya sendiri memang luar biasa. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini selain mempunyai karangan seperti Qurratul Ain, Fathul Mu'in, juga mempunyai karangan kitab yang di Indonesia juga kita kenal, dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, kitab fikih tapi juga bernuansa tasawuf. Dan kitab itu juga kemudian ada syarahnya juga, disyarah oleh Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jampasi, ya, dengan judul kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad. Kemudian kitab Fathul Mu'in ini sendiri selain tadi dikhasyai oleh kitab I'anatul Talibin, ya, karangan Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, juga punya kitab besar yang lain atau khasyah yang lain, semisal khasyah karangannya Imam Basodrin, kemudian juga khasyah Tarsyihul Mustafidin, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi itu menunjukkan bahwa kitab Fathul Mu'in ini, ya, memberikan kemanfaatan yang luas, ya, bagi seluruh masyarakat, khususnya yang mendalami fikih Syafi'iyah. Yubayinu martelakan wasyarah, yubayinu kang martelakan wasyarah, al-qurata ing perkara kang den karepaken, yutamimu lan nyempurnakan wasyarah al-mufada ing makna kang den alap faidah, wa yuhassilulan ngasilaken wasyarah al-maqasida ing pira-pira perkara kang den sejo, wa yubrizu lan petelaken wasyarah al-fawaida ing pira-pira faidah. Sama itulan arani sopeng sun ing syarah sun arani bi Fathul Mu'ini, lawan aran Fathul Mu'in bisyarhi Qurratul Ain, nyarai atau menjelaskan kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Wa ana utawi ingsun ku as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Al-Karima kang mulya sapa Allah, Al-Mannana kang akeh oleh paring anugerah sapa Allah, nyuwun ayyumaya to meratani sapa Allah al-intifa'a ing ngalap manfaat bihi kelawan syarah lil khosoti maring wong kang khos, kang alim, wal amati lan wong kang awam, wong umum, minal ikhwani hari tetap saking pira-pira sedulur tunggal agama, wa ayuskinuni wa ayuskinani lan yanto manggunaken sapa Allah ingsun bihi sebab syarah al firdausa ing surga firdaus, fi daril amani ing dalam desa panggunane aman to sentosa. Inna wa temen setune Allah iku akramu karimin, dat kang luwih mulia-muliane, dat kang mulya, wa arhamur rahimin lan kang welas-welase, dat kang welas. Ini menunjukkan, ya, bahwa yang diminta, yang diharapkan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in ini adalah agar Allah meluaskan kemanfaatan dari kitab Fathul Mu'in ini ke seluruh lapisan masyarakat. Dan itu terbukti, ya, kitab Fathul Mu'in dikaji di seluruh wilayah-wilayah yang di sana diajarkan fikih Syafi'iyah, baik di Syam, ya, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Indonesia sendiri, dan daerah-daerah lainnya. Itu juga sesuai dengan doa dari mu'arif ini sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, selain sebagai faqih besar, Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, yang namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i. Kalau kita jelaskan lebih lanjut, lebih panjang lagi, ya. Nah, beliau ini selain sebagai faqih juga dikatakan dalam Hasyiah I'anatul Talibin
sebagai min akabiris sufiyah, termasuk pembesar sufi. Wa kana mujabat da'wah, dan beliau ini termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang arif al-kamil, ya, seorang ahli marifat, seorang arifin yang sempurna. Karena itu kita berharap dengan kita mengkaji kitab Fathul Mu'in ini, maka kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh mu'alif, ya, termasuk juga membawa kemanfaatan di tengah masyarakat. Dan kalau kita runut sanad keilmuan dari kitab Fathul Mu'in ini, ya, bahwa Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, mempunyai banyak guru, ya. Di antara guru-guru utama beliau adalah yang sering beliau kutip, ya, dengan kata-kata Syekhuna. Nanti di kitab Fathul Mu'in ini, ya, beliau sering mengutip kata-kata Syekhuna, guru saya, guru kami. Yang dimaksud dengan Syekhuna di kitab Fathul Mu'in ini adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu guru utama dari Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Orang Tuhfatul, ya, Tuhfatul Muhtaj. Nah, kemudian juga ada Syekh Ibnu Ziyad. Di sana di kitab Fathul Mu'in ini biasa disebutkan Syekhuna Ibnu Ziyad. Nah, itu salah satu juga guru dari Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Kemudian ada Syekh Asy-Siddiqi, ada Syekh Az-Zamzami, dan banyak guru-guru yang lainnya. Kalau kita runut sanad keilmuannya, Syekh Zainuddin Al-Malibari berguru pada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Ruslan, dan sebagainya. Terus ke atas, ya, tentu sampai kepada muassis ma'had atau muassis mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke atas, ya, berguru kepada Imam Malik atau imam yang lainnya, Imam Muslim, ya, Imam Muslim di Makkah, ya, kemudian ke atasnya lagi sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bisa kita ketahui dari sanad ini, maka sambung menyambung sanadnya hingga Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita sendiri yang saat ini mempelajari kitab Fathul Mu'in itu juga punya sanad, ya, pada guru-guru kita, pada guru-gurunya lagi, pada gurunya lagi, sampai kepada pengarang dari kitab Fathul Mu'in ini, ya. Sebagai contoh kan kita sampaikan, ya, di antara sanad Fathul Mu'in yang kita dapatkan dari kitab Al-Iqdul Farid min Jawahiril As-Sanid karangan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dari kita belajar Fathul Mu'in ini dari guru-guru kita di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dari para masyayikh dari Kediri, Syekhona Ahmad Idris Al-Marzuki, kemudian Syekhona Abdullah Kafawi Makrus, kemudian Syekhona Muhammad bin Mansur. Beliau-beliau ini mendapatkan sanad kitab Fathul Mu'in dari pengarang kitab Al-Iqdul Farid, dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ya. Beliau mendapatkan sanad dari Syekh Taqiyuddin As-Sufi As-Syekh Jubair bin Harun Al-Balkhi, ya. Kemudian dari ayahnya Syekh Harun bin Ibrahim Al-Balkhi, dan dari kakeknya Syekh Ibrahim bin Jalaluddin Ibnu Hasan bin Khawja Muhammad Akram Shah Al-Balkhi, ya. Dari ayahnya lagi Syekh Jalaluddin Ibnu Hasan Shah, dari ayahnya lagi Syekh Al-Hasan bin Muhammad Akram Shah Al-Bukhari, dari Sayyid Muhammad Akram Shah bin Karimuddin bin Faridil Haq Ibni Khawjah Jamal Shah Yusuf Al-Balkhi, dari ayahnya, dan kemudian dari mu'alif Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i ini. Nah, berkait dengan kata-kata Malibari sendiri adalah satu tempat di wilayah India, ya. Malibari di ungkapan yang lain di Mulaibari, ada yang Malabari, ya, dikenal sekarang dengan istilah daerah Malabar, ya, India. Ya, itulah para mahasiswa, para mahasiswa yang kami muliakan, terkait dengan keterkaitan kitab Fathul Mu'in ini dengan kitab-kitab yang lainnya
dan bagaimana hubungan sanad keilmuan antara kita saat ini dengan pengarang Fathul Mu'in dan sampai ke atas sampai Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita mempelajari agama, ya, utamanya masalah-masalah keagamaan ini harus punya sandaran sanad, ya, agar ilmu kita ini benar-benar didapatkan dari guru-guru yang mempunyai keilmuan yang diakui, yang punya keilmuan yang mumpuni, tidak dari sembarang guru, sehingga sanadnya terjaga, terjamin, dan ilmu yang kita dapatkan insya Allah ilmu yang berkah, yang manfaat, yang berguna bagi kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian barangkali untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.